Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli nilam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini dosa-dosa kita diampunkan Allah, derajat kemuliaan kita ditingkatkan, dinaikkan Allah. Pulang kita dari sini diberikan istiqomah iman dan Islam. Orang Cina membawa nyonya ke Danau Maninjau. Kalau boleh saya bertanya, ini net poli apa takraw? Bukan bola. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Alhamdulillah, lapang rasanya hati. Tema kita malam ini, pemuda hijrah umat berdaya. Kenapa yang dibahas ini pemuda? Padahal di pentas ini tua-tua saya tengok. Karena memang yang digoda setan itu anak muda. Pas setan datang, setan mau menggoda, set katanya. Ini kita goda, nggak usah. Ini udah diintai malaikat maut. Yang digoda setan itu anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu nafsunya bergelora, jiwanya membara, menyala abangku. Apa yang merusak anak muda? Yang mesti anak muda ini hijrah, pindah, meninggalkan. Maka yang merusak anak muda ini zaman sekarang ini ada 5. Berapa? Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama yang merusak anak muda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam-macam ragu jamaah. Innamal khamru. Yang pertama disebut Allah adalah khamar. Inilah yang pertama kali. Apa namanya? Khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Khimar, kain yang menutup kepala perempuan, itu namanya jilbab. Kain yang menutup kepala perempuan supaya rambutnya tidak kelihatan, disebut, kainnya itu disebut dengan khimar. Apa namanya? Khimar. Apa beda khamar dengan khimar? Kalau khimar menutup kepala, kalau khamar menutup isi kepala. Khamar itu kalau sudah diminum, tak lagi bisa dibedakan mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat, mana bini kita, mana bini kawan. Betul Pak? Betul pula ini. Pengalaman pribadi nampaknya. Makanya yang pertama yang merusak anak muda ini, kata Allah, bukan kata saya, innamal khamru, khamar duluan. Ada seorang yang ditangkap, dipaksa melakukan dosa, pilihannya 3. Yang pertama bunuh, yang kedua zina, yang ketiga khamar. Dia pilih membunuh, dosa besar. Berzina, hamil, punya anak, takut, khawatir, cemas. Oh, kalau begitu yang paling ringan adalah minum khamar. Akhirnya diminumnya khamar. Setelah diminumnya khamar, dia mabuk,
dia pun berzina. Setelah berzina dia takut ketahuan, dia bunuh. Akhirnya tiga dosa dia laksanakan. Pintu dari kejahatan adalah khamar. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari khamar. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya tidak minum khamar. Terus sabu-sabu, sabu-sabu, ganja, morfin, pil anjing gila, semua yang menghilangkan akal pikiran adalah khamar. Khamar itu cairan anggur. Diambil anggur, dipijak-pijak, airnya ditampung, masuk ke dalam botol, disimpan seminggu, berbuih. Setelah melewati proses fermentasi, maka jadilah dia minuman keras. Maka itu diminum menghilangkan akal pikiran sehat. Di zaman modern orang tidak lagi minum air anggur. Yang diminum apa? Kecubung. Dimakan kecubung, bawaannya mau ketawa aja. Nah, ini udah mulai saya dengar. Goyang dunia ini. Ustadz pernah merasa? Enggak, cerita orang. Maka semua yang menghilangkan akal sehat, menghilangkan kesadaran, menghilangkan pikiran, sabu-sabu, narkoba, morfin, ganja, apalagi pil anjing gila, apalagi rohipnol, apalagi kecubung, maka semua jenis apapun namanya yang menghilangkan akal pikiran, air nira diambil. Boleh minum nira? Boleh. Saya termasuk suka minum nira. Kalau saya dikasih air nira 2 gelas, tak bisa 1 gelas. Tapi kalau air nira dikasih ragi, dibiarkan fermentasi, berbuih, berubah menjadi tua, maka hilang akal dan pikiran. Niat mau minum khamar, duit nggak ada, akhirnya tuang kopi campur spiritus. Spiritus yang untuk lampu strongkeng, begitu diminum menyala, panas saja bawaannya. Akhirnya apa? Mati, masuk ke dalam paret. Inilah dunia tak dapat, akhirat melarat. Dunia mampus. Kasar kali Ustadz Somad ngomongnya, terbawa perasaan besti. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami dari ganja, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari pil anjing gila, selamatkan dari kecubung, selamatkan dari lem kambing. Mau mabuk juga, pergi ke toko bangunan, beli lem kambing, dibuka, dihisap. Begitu dihisap, langsung error ini otak. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek, lopak. Apa kata anak ini? Saya tidak takut Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Maka bapak-bapak toko bangunan jangan jual lem kambing tanpa resep dokter. Mabuk bensin, mabuk Pertamax, beli bensin bukan masuk dalam tangki mobil motor, malah dibeli dalam botol. Begitu dibuka, enggak mabuk, rupanya Pertamax campuran. Dihirup hari ini, seminggu lagi baru mabuk. Ibu pagi-pagi masak nasi goreng, lontang-lonteng, lontang-lonteng, kok enggak masak-masak nasi ini? Rupanya tabung gas sudah dijual lagi untuk sabu-sabu. Habis hadiah baru melahirkan anak, datang orang bawa mie instan, bawa pampers, dijual. Orang kalau sudah otaknya rusak, yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Kalau otak, belah kepala kambing, belah kepada manusia, ada otak. Di sini ada otaknya, ada otak. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa khamar ini haram? Karena khamar merusak akal.
Salah satu tugas datangnya Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Islam, ajaran Islam menjaga akal pikiran. Manusia ini yang dipegang cakapnya, kambing itu yang dipegang talinya. Kalau ada orang yang tak bisa dipegang cakapnya, maka ikatlah dia pakai. Manusia ini bercakap dari akalnya, hewan itu bercakap dari instingnya. Dibelah kepala ayam di kepala manusia, putih-putih yang di kepala ayam ada juga di kepala manusia. Kalau masalah otak, semua binatang ada otaknya. Dibelah kepalanya, diambil pipet, diisap otaknya. Itulah makanan yang paling mahal di Hong Kong. Apa itu? Otak monyet. Cari anak monyet, dibelah kepalanya. Jangan bayangkan pas makan siang besok. Katanya itulah yang paling tinggi energinya, yang paling tinggi semangat vitalitasnya. Ini manusia akhir zaman sudah dirusak isi kepalanya. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar malam ini, walaupun judulnya untuk anak muda, tapi malam ini sebenarnya tidak ada orang tua. Ini yang hadir ini muda semuanya. Jangan gitu loh Pak Ustadz, kami ini sudah tua. Nggak ada orang tua. Yang ada ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Sebenarnya kalian ini mesin Harley Davidson, cuman terjebak di Cup 70. Akhirnya digas juga, copot baut-bautnya semua. Muda atau tua itu bukan masalah angka, ini masalah rasa guys. Semua yang hadir malam ini adalah anak muda, amin. Semua yang hadir sholat berjamaah, yang hadir pengajian, yang hadir tabligh akbar, berjalan kaki, naik sepeda motor, itu anak muda. Yang tidur-tiduran selonjoran di rumah walaupun masih muda, itu panti jompo. Ini sudah lampu merah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa makan sayur kubis. Kalau sudah muncul lampu merah, berarti waktu sudah mau habis. Yang handphonenya ada senter, tolong dihidupkan. Yang tak ada senternya, nanti kita beli senter. Berita seorang bapak, na'udzubillah, mohon maaf, beribu maaf, memperkosa anak kandung gara-gara khamar. Ditangkap sama bapak Babin Kamtipmas, dibawa ke kantor Polres. Kenapa? Saya hilang kesadaran, sedang mabuk. Saya tengok, saya sangka artis. Seorang anak muda memperkosa nenek-nenek 80 tahun gara-gara khamar, hilang kesadaran. Manusia ini siapa yang wajib sholat? Baligh, berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh, berakal. Siapa yang wajib zakat? Baligh, berakal, punya harta sampai nisab, sampai haul. Semua syarat ibadah adalah berakal. Maka yang tak berakal tidak wajib beribadah. Kalau ada suami yang nggak ibadah berarti tidak enak ceramah di sini, nyambung jamaah. Ini sebetulnya kita ini di Indonesia atau di Palestina? Indonesia. Tapi kenapa benderanya Palestina? Saudara kita sedang kelaparan di Gaza, tidak makan. Dan saudara yang ada di Tanjung Jabung Barat masih ingat dengan Palestina. Dan yang membawa bendera Palestina itu adalah anak-anak. Anak-anak ini lebih mulia daripada presiden-presiden Arab, presiden-presiden Eropa yang tidak peduli dengan Palestina. Allahu Akbar. Takbir. Gimana kita mau bertakbir sedang mabuk? Sakau, dugem. Tahu Bapak Ibu dugem? Duduk sambil gemetar.
Itu ada kotak lewat, isinya gambar Ustadz Somad. Tapi bukan berarti duit yang masuk ke kotak itu dibawa Ustadz Somad ke Riau. Ini mesti ada penjelasan, jangan ada dusta di antara kita. Itu ada kotak lewat, gambarnya Ustadz Abdul Somad, tapi duit itu nanti akan dipakai untuk apa Pak Panitia? Pembangunan Masjid TPA Sulam Taufik di desa Pematang Lumut. Pematangnya sudah nampak, lumutnya nggak kelihatan. Saudaraku dimanapun berada, apapun yang Anda bawa malam ini, masukkan ke kotak. Yang tidak bawa uang, masukkan gelang, cincin, rantai. Saya tengok yang bawa kotak ini cuman ke ibu-ibu aja. Ternyata mereka tahu bahwa duit ini dipegang oleh mereka. Ini paling 2.000 untuk parkir. Bang, abang bawa 4.000, 2.000 parkir, 2.000 kencing. Udah dipoto. Ulang lagi dah. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tak jadi nyumbang karena takut dipuji orang, ria. Duit sudah dipegang, kotak sudah lewat. Kenapa tak kau masukkan? Aku takut ria. Itulah ria. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tolong kau syuting ya, aku masukkan. Kalau bisa pakai video yang bisa bolak-balik itu. Nah, nanti tolong isikan soundtrack lagunya. Lalu bagaimana yang betul? Masukkan duit, ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Kalau ada yang muji, kau rajin kali sedekah ya. Allahu Akbar. Karena kalau tidak begitu nanti dipuji orang, hidung kita mengem. Oke, kalau ada yang muji-muji, kau orangnya rajin bersedekah. Allahu Akbar. Daripada kembangnya sebesar terowongan Mina. Langsung ingat saya foto saya dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama merusak adalah khamar. Yang kedua, wal maisir. Maisir. Mohon maaf ya kalau kebetulan ada nama Bapak Maisir. Maisir artinya judi, Pak. Apa kabar Pak Maisir? Judi. Innamal khamru wal maisir. Nama bapak siapa? Mai. Maisir artinya judi. Dulu orang kalau mau main judi manggil teman, tetangga, kawan. Sekarang tinggal di kamar, kamarnya dikunci, kamar dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, dan dia tetap bisa main judi. Namanya apa? Judol. Judi online. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan suami ibu dari judi online. Main judi online, main judi online, main judi online. Hutang keliling pinggang, istri ditinggalkan, istri jualan, tak sanggup, demen nempeleng, emosi tak stabil, meninju, memukul. Akhirnya terakhir dicabutnya pistol, ditembaknya istrinya. Keluar beritanya kemarin. Semua berawal dari judi, dan sekarang merajalela judi online. Kira-kira yang bisa memberantas judi online ini ustadz atau polisi? Saya berceramah, innamal khamru khamar wal maisir judi.
Tapi Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Babin Kamtibmas nggak perlu ceramah, cukup diam saja. Kalau ada orang main judi, keluarkan pistol, tus. Shadaqallahul azim. Setuju? Oh, sadis orang pematang lumut ini, main tembak-tembak aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menang main judi karena kemenangan sudah diatur. Yang mengaturnya di mana? Negara yang melegalkan judi. Maka providernya semua berkumpul di Kamboja. Di mana? Kamboja. Kenapa Kamboja? Karena negara Kamboja membebaskan judi, tidak ditangkap oleh hukumnya, tidak ada yang melarang. Akhirnya semua provider judi berada di Kamboja, tapi yang punya usaha orang Indonesia pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mau jadi korban. Dulu zaman saya kecil dikutip duit tukang beca, duit pedagang kaki lima, duit tukang cat, duit kuli. Tidak hina kerja kalian Pak, kuli bangunan, tukang cat, tukang kerja kasar, tangan kalian kasar, tangan kalian kotor, tapi duit kalian bersih. Ada orang yang tangannya bersih tapi duitnya jangan sampai kerja kalian berat, tangan kalian kasar, duitnya dipakai dulu namanya porkas. Ingat porkas? SD, SB. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Lalu apalagi namanya? Togel, toto gelap. Tapi sekarang merajalela dengan grup WhatsApp, dengan internet. Bahkan Anda mau dapat untung, ikutilah judi program ini. Yang mengiklankan gambar Ustadz Somad pula. Banyaklah mengirim video itu ke saya. Ustadz Somad, kenapa Ustadz mengajak main judi? Saya bilang itu video AI. Memang laknat Allah lah untuk mereka ini semuanya. Minum khamar, mabuk, kerjanya main judi, untuk mengajak iklan judi. Video Ustadz Somad pula dieditnya melalui AI. Makanya makin berat tugas Bapak kepolisian, mesti ada namanya cyber crime, crime kriminal, cyber melalui sosial media. Orang-orang yang membuat video AI, orang-orang yang menistakan ustadz-ustadz dengan video judi, mereka ini mesti ditangkap, jangan dipenjara. Karena kalau dipenjara hanya mengeluarkan APBN uang negara, ngasih makannya lagi, main judi pula dia dari dalam penjara. Cocoknya ditangkap, bawa jalan-jalan ke kebun binatang, serahkan ke kandang harimau. Setuju? Sadis seorang pematang lumut ini. Padahal lumut itu kan lembut ya. Saya pikir tadi orangnya lembut-lembut. Rupanya ini bukan sadis Pak Ustadz, ini orangnya tegas terhadap kebatilan. Takbir! Saya tidak mau orang setelah ngaji itu bawaannya lembut aja. Bu, suami ibu main judi, ikhlaskan. Pak, anak bapak minum khamar, itu sudah takdir. Itu bukan lembut, bodoh. Kalau ada orang tidak marah melihat kebatilan, ini Ustadz malam ini kok marah-marah? Ini bukan marah, sound sistemnya mantap. Ini jangan-jangan pakai sound horeg. Duduk di dekat sound ini, ibu hatinya nggak bergetar? Tidak, alhamdulillah. Horeg itu hatinya bergetar, karena dengan suaranya itu bergetar. Bergetar. Suara itu menyebabkan jantung kita bergetar. Ini pengajian malam ini sudah dikasih polis line.
garis polisi. Yang ini hanya perempuan saja, nggak ada laki-laki. Yang ini laki-laki, ada perempuan. Jadi sebetulnya laki-laki mengambil jatah perempuan atau perempuan mengambil jatah laki-laki? Bukan begitu maksudnya Pak Ustadz. Ini menunjukkan bahwa dunia ini lebih banyak diisi oleh yang paling banyak ngisi pengajian perempuan, yang paling banyak sholat berjamaah di masjid, yang paling banyak wirid yasin, yang paling banyak masuk surga, yang paling banyak masuk neraka. Mudah-mudahan ibu-ibu semua adalah bida-bida dari surga. Istriku ini Pak Ustadz selalu bertanya duit belanja kemana, duit gaji mana, SPP bagaimana, duit sawit mana, duit panen karet mana, duit uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, mana semua duit. Sebetulnya itu bukan istri Pak, itu security. Selama istri bapak masih bertanya duit mana, belanja mana, berarti bapak insya Allah selamat dari narkoba dan judi insya Allah. Ibu siap? Siap-siap tuh Pak. Makanya pulang dari sini nanti bapak panggil mereka, oh bidadari surga, kaulah yang sudah menyelamatkan aku dari narkoba. Setiap aku asal pulang ke rumah kau periksa semua, tiba-tiba ada putih-putih tepung. Ini apa ini bang? Kau pakai narkoba? Kau pakai sabu-sabu? Bukan deh. Itu apa? Itu tadi makan donat, gulanya berserak di situ. Saudara yang di belakang, ini duit kemana? Kenapa dipakai ke sini? Kenapa kemari? Ini kamu banyak main judi online. Ini duit ke sana. Bukan, itu cicilan skincaremu. Supaya apa? Ini kan aku pakai skincare supaya abang betah di rumah bang. Kenapa muka baru yang putih, leher masih hitam? Karena skincarenya kredit, baru bayar DP, jadi putihnya belum turun ke bawah. Ustadz ini ceramahnya itu menyelekit, menyinggung perasaan. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari narkoba dan selamat dari judi. Ada laki-laki pakai narkoba? Tidak. Main judi? Tidak. Tapi gatal, mantang menengok bini tetangga. Ini kejahatan yang ketiga. Namanya apa? Kejahatan seksual. Mudah-mudahan anak-anak kita terselamatkan dari kejahatan yang ketiga ini. Datanglah seorang ibu-ibu. Tolong Ustaz. Ibu nangis kenapa? Kalau ibu nangis nanti aku nangis juga. Apa masalahnya? Anakku Pak Ustadz sekolah tahfiz Quran, terus tapi setiap malam sebelum subuh dia mandi keramas. Gara-gara apa? Gara-gara handphone. Mudah-mudahan Allah menjaga anak kita. Anak saya laki-laki mulai beranjak lajang. Yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, yang ketiga Sadim, lupa pula namanya, Syahrezad Ibadillah. Anak laki-laki, kekhawatiran luar biasa. Anak laki-laki bengkaknya di sini, anak perempuan serba salah memang hidup ini. Ada orang yang berdoa minta punya anak, ada pula yang punya anak menyumpahi anak, kalau begitu kusumpahkan kau ditelan bumi. Jadi yang paling indah itu adalah anak yang qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, macam anak-anak muda di pematang lumut. Kenapa Ustaz lama betul? Itu tulisannya di belakang. Pas lampu Ustaz Rizal Dahlan berkelip-kelip.
Kenapa lampu saya tidak? Enggak adil panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuan mesti dijaga. Bajunya baju kurung, tudungnya tudung labuh, baju panjang. Ini kadang bajunya bagus, pinggangnya diikat pakai kabel listrik, sehingga berbentuk pinggangnya dari belakang. Laki-laki kalau sudah menengok berbentuk pinggang dari belakang, dia pun ikut kepalanya bergoyang. Ada Pak Ustadz, anak muda, dia tak tertarik nengok perempuan. Lebih gawat lagi, menengok anak gadis dia cuek, menengok anak lajang dia berkedip. Namanya LGBT. L, lesbi. G, gay. B, biseksual. T, transgender. Ini bangga sekali mereka disebut dengan LGBT. Nama ini datang dari luar negeri. Jangan lagi sebut LGBT. Lalu cocoknya apa? PLT. PLT itu pejabat Pak Ustadz. Bukan. PLT artinya pencinta lubang tai. Ustadz jangan ngomong begitu. Tidak sopan, pantang, melanggar adat, melanggar agama. Sedangkan menyebutnya saja jelek, mendengarnya saja malu, apalagi melakukan. Ibu boleh saya bertanya? Ibu boleh saya bertanya? Jangan marah ya. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Di Pematang Lumut mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain 5 bulan. Menikah Januari, lahir Mei. Terus ditanya, kok cepat kali? Kan katanya 9 bulan 10 hari. Ini edisi minimalis dalam rangka efisiensi. Kalau di Pematang Lumut masih 9-10 hari, berarti di sini masih terjaga anak-anak gadis kita. Dulu anak gadis di kampung terjaga, sekarang di kampunglah yang paling tak terjaga. Kenapa? Banyak tempat gelap. Ya tuh gelap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kerbau sekandang, menjaga anak gadis satu orang, mana yang lebih berat? Kerbau sekandang masukkan ke kandang, hidupkan api unggun, kunci pintu, aman, kasih rumput. Anak gadis masukkan ke kamar dikunci, masukkan ke rumah dikunci, dibukanya handphone. Hai sayang, hai sayang, abang kena gula, abang kena diabetes. Iya, kenapa? Karena liatin foto kamu. Buaya darat. Dek, abang mau pergi ke kantor lurah. Ngapain bang? Mau ngurus surat. Nggak mampu. Nggak mampu apa? Nggak mampu melupakan kamu. Dan perempuan pula pantang dipuji, melambung terbang ke awan, seakan-akan dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan, terbuai terpukau dengan laki-laki berbisa. Hai perempuan-perempuan, kalian adalah anakku, walaupun aku tak punya anak perempuan. Kalian adalah adikku, kalian adalah keponakanku, kalian adalah saudariku. Jaga diri kalian dari playboy cap tupai yang selalu melompat dari suatu pohon kelapa ke pohon yang lain, dan semua pohon kelapa berlobang dibuatnya. Tertulis di botol yang saya cabut sebelum saya minum, saya simpan di kantong saya plastiknya, karena saya tidak mau mengotori tanah lapang Pematang Lumut. Ini saya simpan. Bawa sampah tuh masing-masing, masukkan ke kantong, buanglah mantan pada tempat. Astagfirullah. Buanglah sampah pada tempatnya. Tertulis di situ, apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Rupanya kalau habis makan asam pedas nih lancar bahasa Inggris kita.
Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Kenapa saya berani minum? Karena segelnya masih utuh. Paham? Gak perlu saya jelaskan lagi kan? Kalau botol yang harganya 5.000 saja tidak diterima orang karena segelnya rusak, apalagi anak gadis kita, Pak. Kok kenapa dari tadi mengikuti anak gadis Pak Haji? Saya tidak ingin merusaknya Pak Ustaz, saya ingin menjaga segelnya. Banyak kali alasanmu setan. Kami nggak pacaran Ustaz, kami nggak pacaran. Terus ini dia nelponnya hanya jam 2 malam untuk membangunkan tahajud Ustaz. Tahajud ya mama, tahajud ya papa. Kami nggak pacaran Ustaz, kami pacaran syariah. Bulan pertama manggil ya akhi ya ukhti, bulan kedua manggil ya ummi ya abi, bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Betul. Lama-lama yang batil sangka betul, yang betul sangka batil. Jangan campurkan. Kalau memang kau jantan, jangan datang bawa mawar, tapi datang betul. Lama-lama yang batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Betul. Lama-lama yang batil sangka betul, yang betul sangka batil. Jangan campurkan. Kalau memang kau jantan, jangan datang bawa mawar, tapi datang bawa mahar. Setuju Bu? Ibu sama bapak mesti disiplin dan kompak. Jangan bapaknya udah ngaji serius, saya mau menjaga anak saya Pak Ustadz, saya udah mendengar ceramah Pak Ustadz, saya mau menikahkan anak saya di atas pelaminan. Kunikahkan engkau dengan anakku, buah hatiku, belayan jiwaku, tetesan air mataku. Kunikahkan engkau dengan anakku, penyelamatku dari api neraka. Kunikahkan engkau dengan anakku, orang yang selalu kubesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Tapi apa yang terjadi pada saat akad nikah? Disitulah bapak sedang mengamuk. Kunikahkan kau, jangan datang lagi setelah ini. Kenapa bapak marah? Karena MBA, married by accident. Banyak orang tua tidak mau menikahkan anak, sama seperti orang tidak mau makan di atas pinggan, tidak mau makan di atas piring, malah mau makan di dalam kresek. Apa maknanya? Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, akhirnya kupujuk-pujuk kubawa lari. Hati-hati ibu kalau nampak anak muda suka jogging, itu gue mau melarikan anak gadis. Tidak, jangan. Mereka menjaga kesehatan supaya tidak kena kolesterol, mereka bagus. Kau kenapa aku lihat suka kali lari? Supaya bisa lari dari kenyataan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga anak perempuan kita. Saya memang tak punya anak perempuan, tapi saya punya keponakan perempuan. Wajib masuk pondok, nggak ada tawar-menawar. Kau anakku mesti masuk pondok. Saya yang mengantarkannya ke pondok, memasukkannya ke kamar, menengok lemarinya, menengok kamar mandinya. Belajar kau di sini nak, kau lebih aman belajar di sini. Aku Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pergi ke Jambi. Habis ke Jambi nanti pulang ke Pekanbaru. Aku di rumah cuman Selasa, Rabu, Kamis. Jumat nanti terbang lagi ke Malaysia. Habis itu ke Jakarta lagi. Habis itu nanti ke Papua lagi. Habis itu lagi, enggak tahu tak kemana lagi jadwalnya. Maka yang bisa menjagamu, benteng terakhir adalah pondok pesantren. Ada pondok pesantren di Tanjung Jabung Barat. Daftarkan segera sebelum pendaftaran berikut ini. Ingat, playboy berserakan. Ini malam Sabtu, besok malam Ahad mereka sudah mulai keluar dengan wajahnya yang soleh, dengan sepeda motornya yang sudah disunat. Kalau tuan pergi ke Padang,
jangan lupa membeli kubis. Kalau kertas sudah datang, tanda waktu sudah mau habis. Tadi saya berdiri jam setengah 9, sekarang sudah jam 9.15. Rupanya saya sudah berdiri 45 menit. Rupanya kita kalau ngomong di depan orang yang hatinya baik ini nggak terasa ngomong itu begitu cepat waktu ini berlalu, besti. Yang pertama khamar, yang kedua judi, yang ketiga zina, yang keempat aliran sesat. Ditangkap laki-laki, saya mau menyebutnya pun malu menyebut, tapi ini berita fakta, cari di internet, mengajarkan zikir zakar. Sesat. Pokoknya aliran sesat ini mudah cara menandainya. 2. UUD, UUW. UUD, UUW. UUD ujung-ujungnya duit. UUW ujung-ujungnya wanita. Ini kelihatannya jinnya berat ini. Mesti diruqyah dengan 3 mata. Waspadalah, dia bukan mengeluarkan setan, dialah setannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia pegang-pegang, kalau dia rayu-rayu, kalau dia kontak-kontak, saya menghindari kontak langsung dengan jamaah perempuan. Kemarin ada jamaah mau datang ke pondok, Ustadz Abdul Somad, ini gambar orangnya, ini dia pemenang juara lomba ini, mau datang ke pondok Ustadz. Saya tanya, anak gadis? Iya. Saya kasih nomornya ke ustazah. Saya bilang untuk tamu ini ustazah saja yang menghadap. Oh, Ustadz baik sekali ya. Bukan, karena saya bisa saja menjadi jahat. Kenapa? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka aliran sesat ini luar biasa. Alhamdulillah, sekarang beritanya tidak lagi ditutup-tutupi, di internet berserak sehingga masyarakat kita menjadi cerdas. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak cucu kita semuanya, insya Allah. Pas lagi saya sedang pengajian, tiba-tiba datang surat model kayak gini juga lah, datang surat. Saya baca, saya sudah dinikahi Imam Mahdi. Hah? Udah keluar Imam Mahdi? Orang sibuk menunggu Imam Mahdi, dia udah nikah sama Imam Mahdi, punya anak 1 perempuan. Langsung saya lapor ke Polda. Assalamualaikum Bapak Polda, ya ini ada masyarakat sudah ngirim surat ke saya. Datang intel, nanti kita cari ini Pak, cari. Rupanya di mana bumi dipijak, di situ dia bebini. Banyak bininya di mana-mana. Saya bilang ini Pak menodai ajaran Islam, tangkap dia Pak polisi. Akhirnya dikejar Pak polisi ke Sumatera Utara, dari Sumatera Utara dikejar, tertangkap di perbatasan Aceh, dibawa ke Polda Riau. Inilah salah satu polisi yang paling hebat, bisa menangkap Imam Mahdi. Bayangkan itu. Begitu juga dengan di Pulau Jawa, mau mengaku Jibril, ditangkap. Yang satu mengaku Nabi Muhammad, ditangkap. Akhirnya mereka dibela oleh lembaga bantuan hukum karena ini human right, hak asasi manusia. Kenapa ditangkap? Wah, Bapak polisi tidak kehilangan akal. Angkat, ditanya, kamu Jibril? Iya. Pernah ketemu Nabi? Belum. Kamu Nabi? Iya. Pernah dapat wahyu dari Jibril? Belum. Tangkap, berarti dua-duanya bohong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aliran sesat, penista agama, perusak agama Islam, wajib ditangkap. Setuju? Ada pasal-pasalnya penistaan agama. Yang pertama khamar, yang kedua judi, yang ketiga kejahatan seksual, baik yang zina, selingkuh maupun pacaran maupun LGBT. Yang keempat adalah aliran sesat. Yang kelima, ini pun tidak kalah hebat merusak anak-anak muda kita. Apa dia? Akibat terlalu konsumtif, karena di internet orang menampilkan orang kaya flexing, akhirnya dia mau rumah baru, mobil baru, motor baru.
Lalu tiba-tiba mic ini rusak pas ngomong itu. Maka akhirnya dia pun mengutang. Mengutangnya dari mana? Pinjol. Duitnya dipakai untuk apa? Judol. Kaya tidak, melarat pasti. Kejahatan yang kelima adalah ketergantungan materi. Karena zaman sekarang memang zaman orang pamer semua. Buka pintu, tengok mobil baru. Buka jendela, tengok motor baru. Buka atap, tengok rumah baru. Melihat teman mobil baru, demam. Menengok kawan rumah baru, ICU. Menengok kawan beli kulkas baru, dia pula yang kedinginan. Tapi ini tidak ada di Tanjung Jabung Barat, tidak ada di Pematang Lumut. Ini yang saya ceritakan ini adanya cuma di planet Mars. Di sini ini mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan-kebaikan semua. Amin ya Rabbal. Ini yang pakai peci putih anak-anak santri, pondok pesantren. Apa nama pesantrennya, nak? An-Nurul Burhani. An-Nur cahaya, Burhani penjelasan. Ini saya bisa jelas menengok ini kan karena cahaya. Nampak saya mana orang mana tiang. Kalau tidak udah telangkup saya. Maka Al-Quran itu adalah An-Nurul Burhani. Daftarkan anak anda segera ke pesantren An-Nurul Burhani. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kami tinggal di Pematang Lumut. Iya lah, jelas lah, memang di sinilah kita sekarang. Kampung ini terkenal dengan PT perusahaan, karena itu banyak juga tempat-tempat hiburan malam. Seperti kafe-kafe dan tempat-tempat minuman. Bapak-bapak dari intelijen, dari kepolisian, demi terjaganya masyarakat, demi pekat, jangan sampai perusak masyarakat, ini mesti kita bersama-sama menjaganya. Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Camat, Bapak Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Dandim, Bapak dan Ramil bekerja sama. Kalau tidak, maka azab Allah akan turun. Urus saja surgamu Abdul Somad, jangan urus neraka aku, yang mabuk aku, yang ke kafe aku, yang berzina aku, yang habis duit aku. Memang betul, tapi kalau azab Allah datang, rumah aku kena juga, bodoh. Rupanya kalau azab itu datang, tsunami datang, gempa bumi datang, angin puting beliung datang, rupanya yang kena cuma rumah kau aja. Rupanya kalau tsunami itu datang bergulung, ditengoknya, ini rumah yang ke kafe kemarin ya, digulungnya, habis itu ini enggak, ada. Habis semua disapu. Betul. Macam mana cara menutup tempat itu? Kami takut masyarakat kami dan anak bujang gadis kami terjerumus di dalam maksiat. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Bupati, camat, kades, kadus, RT, RW, Dandim dan Ramil, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas, dengan kekuasaan, dengan pistol, dengan tangan. Kalau tidak, masyarakat yang ramai ini akan bergerak menuju tempat-tempat maksiat dengan takbir mereka. Takbir! Habis rata itu dengan tanah. Siap! Awas, hati-hati. Ini tinggal menuju, ini saya tinggal nanya aja di mana tempatnya, selesai ini malam. Maka kalau mau aman, kondusif, maka tegakkanlah hukum. Kalau hukum negara tidak ditegakkan, jangan salahkan kalau terjadi hukum rimba. Betul? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Udah jelas, sudah jelas. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman dari Allah. Summa tad'unahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa?
Karena dia melihat perbuatan mungkar, maksiat. Enggak usah, biarlah mereka, itu urusan mereka, yang penting kita ke masjid. Pak Imam, Pak Ustadz, mereka berzina, mereka berjudi, biarkan aja mereka berzina selama enggak merusak masjid kita. Lama-lama mereka mendekat, habis semuanya. Anak kita, menantu kita, cucu kita, semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini, insya Allah. Amin. Bagaimana hukumnya wanita belum mandi junub sudah masak? Sebaiknya dia mandi dulu. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani, aku berniat mandi melepas hadas besar dari tubuhku lillahi ta'ala. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Habis itu barulah dia masak segala macam. Tapi kalau dia tidak mampu, dia berwudu. Kenapa? Karena pernah dalam suatu hadis Nabi tidak mandi tapi dia berwudu, lalu kemudian tetap melaksanakan aktivitas. Tapi yang paling afdal, paling bagus, dia mandi dulu. Kalau ada perempuan lalu kemudian dia dalam keadaan berhadas besar, lalu kemudian dia memasak buat teh manis, apakah kita yang memakan masakannya itu dapat bala haram? Tidak. Ini bukan masalah halal haram, tapi ini terkait dengan keberkahan. Keberkahan itu turun karena kesucian. Jadi sebaiknya, seafdolnya adalah mandi. Kalau tidak juga dia berwudu. Misalnya dia sangat sibuk, tidak sempat, anak mau pergi sekolah, maka dia berwudu, habis itu dia masak, dia kasih ke anaknya. Nah ini. Tapi ada juga orang yang tidak bisa mandi sama sekali. Kata dokter jangan mandi, kalau mandi nanti mati. Maka orang yang seperti ini dia tayamum. Dia bertayamum. Dia tayamum pun tak bisa Pak Ustaz, ditayamumkan. Tak juga bisa, kuburkan. Berarti udah mati. Bagaimana hukumnya jika anak angkat yang dipelihara dari bayi dibuatkan aktenya binti ayah angkat? Usama Zaid bin Muhammad. Adakah nama anak Nabi Muhammad namanya Zaid? Tidak ada. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 4 perempuan. Yang anak laki-laki Al-Qasim, Abdullah, itu yang dari Khadijah. Ada satu yang dari orang Mesir, Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Tidak ada nama anaknya namanya Zaid. Tapi dari Zaid bin Muhammad turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak angkat mengikut ayah kandungnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun tidak boleh memakai nama dia sebagai nama anak angkatnya. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dipanggil Zaid bin Muhammad, Allah marah, maka tetap panggil namanya Zaid bin Harithah. Tapi ayah kandungnya kami nggak tahu Pak Ustadz. Saya pas pulang sholat subuh tiba-tiba dapat anak dalam kardus. Tak mungkin saya buat bin kardus. Kalau dapat anak dalam plastik, jangan pula binti kresek. Lalu pakai bin apa? Bin hamba Allah. Supaya jangan ketahuan pakai bahasa Indonesia bin hamba Allah, bin Abdillah, bin Abdirrahman. Asal jangan bin Abdul Somad. Begitu caranya waktu mendaftarkan aktinya. Jangan takut karena nanti anak angkat lalu dia benci sama kita. Kita lebih takut sama manusia apa pada Allah? Jangan langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Punya anak angkat bagus, punya anak angkat baik, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. 3 syaratnya. 1, jangan pakai bin ayah angkat. Jelas? 2, kalau punya anak angkat jangan berdua-duaan dengan anak angkat di tempat tidur, di ruang dapur, di kamar.
Dia udah macam anakku, dia udah macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Betul Pak? Yang ketiga, jangan kalau mati semua harta diberikan ke anak angkat. Kalau aku mati nanti, semua hartaku untuk anak angkatku. Maka kalau kau meninggal dunia, anak angkat cuma dapat wasiat, tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau mau menolong anak angkat, kasih dia hibah. Anak angkatku itu ada kebun sawit 2 hektar, ku kasih hibah. Itu ada 1 ruko, ku kasih hibah. Bagaimanapun juga dia adalah anak yang lahir dari hati kita, walaupun tidak lahir dari rahim kita. Ibu-ibu yang punya anak angkat, bapak-bapak yang punya angkat, jaga yang 3 ini. Jangan pakai binti ayah angkat, jangan berdua-duaan karena kalian tidak mahram, kecuali istri bapak pernah menyusukannya 5 kali kenyang. Saya kan nggak punya anak perempuan nih, saya ingin punya anak perempuan, lalu saya punya anak angkat, maka yang paling bagus adalah keponakan saya. Saya cari keponakan saya yang mahram dengan saya itu. Kalau kami ingin punya anak angkat laki-laki, keponakan istri saya itu lebih bagus, karena bagaimanapun saya dengan dia mahram saya. Kalau tidak nanti punya anak angkat, pulang kerja yang bukakan pintu anak angkat, yang buatkan teh manis anak angkat, berawal dari anak angkat lama-lama jadi bini angkat. Betul Pak? Betul kata Bapak nih, bukan saya buat-buat nih Bu. Ibu jangan kaulah yang nyucikan, kaulah yang masakkan, kaulah yang merawat. Ibu hati-hati, bisa jadi saingan ibu nanti. Betul tak Pak? Betul kata Bapak ini. Saya mau bertanya tentang sholat fardu zuhur. Kita sholat asar tinggal dan maghrib mana ceritanya nih? Makin tengah malam nih makin kacau pertanyaannya. Tentang sholat fardu zuhur kita sholat ya, asar tinggal, maghrib sholat. Pertanyaannya, jatuh fasik kita terus fasik. Orang yang tidak sholat itu 2 kemungkinan. Yang pertama kafir. Kau kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu tidak relevan dengan zaman. Kafir itu. Kau kenapa tak sholat? Aduh, aku tahu sholat itu wajib, cuma malas sekali aku sholat. Fasik. Kalau orang kafir, ingkar dia dengan sholat, otomatis dia fasah dengan istrinya. Dia tidak lagi berhak serumah dengan istrinya. Kalau dia sudah fasik, kalau dia sudah kafir, maka dia sudah keluar dari Islam. 4, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Terus kemana? Bawa dia ke Tanjung Jabung Barat, ke Kuala Tungkal, masukkan ke laut. Kalau dia fasik tetap Islam. Kalau dia mati tetap dikuburkan, tetap disolatkan di pemakaman kaum muslimin, tapi dia fasik tak dapat hidayah. Bapak ibu adik-adikku hafal semua ayatnya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan suami ibu yang belum terbuka pintu hidayah sholat, pulang dari sini dia sholat insyaallah. Sholat, sholat, sholat. Mencari menantu, sholat. Mencari suami, sholat. Mencari istri, sholat. Apa pula somat? Sholat. Kertas yang terakhir. Apa hukumnya menikahi anak paman? Masuk baik katanya. Apa hukumnya menikahi anak paman? Saya adik beradik dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Misal, saya adik beradik kandung dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Saya punya anak perempuan. Ustadz Dahrizal Dahlan punya anak laki-laki. Kemudian saya bilang sama Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz,
daripada harta pusaka kita nih lari kemana-mana. Bagus kita nikahkan aja lah anak kita. Boleh apa nggak boleh? Yang yakin menjawab boleh, yang ragu wa banati ammika, anak pamanmu, maka boleh menikah dengan anak paman. Anak saya yang perempuan ini kan pamannya, pamannya punya anak, menikah dia dengan anak, maka boleh. Di Jawa itu biasa anak kiai, kiai adik-beradik anaknya nikah. Kenapa? Karena antara anak ini anak kiai, anaknya Gus, ini kiai, anak perempuannya apa tuh kalau yang perempuan? Kalau udah tua Nyai, kalau yang muda Ning. Dinikahkan Gus dengan Ning, nanti akan melahirkan lagi kiai-kiai, karena mereka menjaga terah itu, menjaga darah biru itu, maka menikahkan nih. Tapi dalam Islam diajarkan, kalau cerita boleh tak boleh, boleh, tak ada jadi masalah. Tapi disuruh irtaribu tasihu, menikahlah kamu dengan orang asing, maka itu lebih sehat. Bukan hadis Nabi, ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat dikhawatirkan gennya terlalu dekat. Lagi pula kalau nikah saudara ini masalahnya nanti kalau terjadi sesuatu putus persaudaraan. Maka menikah dengan lain suku, apalagi di Jambi ini macam-macam suku ada Melayu, ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa, ada Batak, ada Sunda. Bagus. Khalaqnakum min dzakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa unsa, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Saya nggak mau mantu dengan orang Batak. Kenapa nggak mau? Karena kami nanti kalau mantu sama orang Batak rugi Pak Ustadz, kami emas jadi tulang. Ini karena nggak kenal aja. Kalau dia udah kenal baik nggak masalah. Ini kenal dengan baik. Datanglah orang Minang ke restoran, orang Sumatera Utara datang ke rumah makan Padang. Orang Sumatera Utara kalau jumpa itu pertanyaannya biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado. Dijawab sama orang Minang, babi nado kambiang. Padahal biado itu artinya apa kabar. Jadi kita ini mesti belajar bahasa, tutur kata, sopan santun, budi bahasa. Kita di Sumatera ini rata-rata kuat, suaranya keras. Aceh keras, Sumatera Utara keras, Sumatera Barat keras. Kenapa suara kita di Sumatera ini keras? Ada dua sebab. Yang pertama karena bukit-bukit angin kencang. Yang kedua karena rata-rata makanannya cabai pedas semua. Orang kalau pedas tuh keras semua. Wah. Tapi kalau kita ke Jawa Barat, itu sudah bilang kumaha atuh daun. Lembut. Kenapa di sana tuh lembut? Karena makanannya pucuk-pucuk daun. Daun hijau, dan dia masak pakai gula. Pergilah ke Jawa Tengah, di Yogyakarta itu, gudeg itu. Saya makan gudeg ditanya orang, enak Pak Ustaz? Rasa kolak, aku rasa, saya bilang. Ini faktor makanan. Nah, jadi kita kalau udah kenal dengan orang, kita tidak menyalahkan lagi semua saudara kita. Di Indonesia ini kita diikat dengan dua persaudaraan. Saudara yang pertama adalah saudara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kita tidak seagama, kita tetap bersaudara, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merdeka! Tapi kita tidak akan merdeka kalau tidak ada teriakan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan siapa yang berteriak merdeka, berarti dia anti Pancasila. Siapa yang berteriak Pancasila, berarti dia anti Allahu Akbar. Ini orang nggak ngerti sejarah. Kita bisa berteriak merdeka itu karena orang yang berteriak takbir merdeka. Nah, itu berarti tandanya saya udah ceramah 1 jam 10 menit. Ini melanggar kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 1 jam, tiba-tiba di Pematang Lumut bisa 1 jam 10 menit. Tapi nanti kalau ada yang nanya, kenapa kemarin itu di Pematang Lumut lewat 10 menit? Karena di sana anak muda semua.
Di akhir majelis mari kita berdoa, mudah-mudahan pematang lumut dijaga Allah Ta'ala, anak-anak mudanya dijaga Allah Ta'ala, yang masih jahat dibukakan Allah pintu hidayah, yang sudah kita doakan tetap juga jahat dibukakan pintu liang lahat, jangan diaminkan. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.